Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang pengelolaan aset yang diusulkan pemerintah Provinsi Gorontalo ke DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat membantu ekonomi daerah. Anggota DPRD fraksi Golkar Warsito Sumawiono saat diwawancarai di kantor DPRD Senin 24 Mei 2021 mengatakan, walaupun Gorontalo banyak memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK, tetapi selalu saja mendapat catatan kecil terkait pengelolaan aset. Bahwa yang lebih penting daripada pembentukan Ranperda ini bagaimana masyarakat sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Warsito, pengelolaan aset ini sangat penting dan menguntungkan daerah apabila bisa dimanfaatkan dengan baik. Kebetulan saya masuk di Pansus 3, yakni Pansus tentang zakat ya. Ini kebetulan oleh teman-teman yang tergabung di Pansus, saya ditunjuk sebagai Ketua Pansus. Jadi intinya bahwa Pansus ini adalah unsur inisiatif DPR. Jadi tentunya alhamdulillah tadi dalam rapat paripurna yang diajukan oleh DPR disampaikan tanggapannya oleh pemerintah provinsi, yakni yang melalui Pak Wakil Gubernur, dan alhamdulillah pemerintah sangat menyambut baik rencana untuk pembentukan Perda tentang zakat ini. Nah, tentu kita selama ini memang sudah punya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang zakat, pengelolaan zakat, terutama yang selama ini ditangani oleh Basnas ya. Tapi selama ini memang kita baru diatur lewat peraturan gubernur tentang pengelolaan zakat. Namun di dalam peraturan tersebut, dalam pergub tersebut mungkin perlu adanya diatur lebih lanjut secara komprehensif agar zakat ini nanti lebih memberikan efek manfaat yang lebih berdampak kepada kesejahteraan rakyat, terutama memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang berhak menerimanya. Sehingganya atas inisiatif DPRD, zakat ini akan kita naikkan statusnya dari sekedar selama ini dengan Pergub, ini dengan Perda, peraturan daerah. Dan hari ini kita akan segera action dengan melakukan rapat internal perdana untuk memulai rencana dan program kerja Pansus yang salah satunya tentu kita akan menginventarisir dan mengidentifikasi kondisi-kondisi hal apa yang kira-kira menjadi pokok-pokok bahasan kita yang walaupun itu sudah tertuang di rancangan. Nah, tentu rancangan sesuatu hal sajiannya sifatnya masukan-masukan awal yang didasarkan atas yang tercantum di naskah akademik. Nah, sehingganya di dalam pembahasan ini tentu akan memberikan ruang pada seluruh anggota Pansus dan seluruh elemen-elemen yang nantinya akan kita libatkan dalam rangka pembahasan Pansus zakat ini untuk memberikan kontribusi. Dan terutama juga di samping itu, di samping kita berpedoman pada naskah akademik yang merupakan landasan utama daripada penyajian Ranperda zakat ini, kita di samping itu juga nanti tidak menutup kemungkinan kita akan melihat daerah-daerah lain yang dimungkinkan apabila ada provinsi-provinsi lain yang sudah menyelenggarakan Perda zakat dan misalnya sudah terlaksana seperti apa, sehingga nanti akan kita inventarisir. Di dalam hal itu nanti kita akan dimungkinkan untuk melakukan studi komparasi dalam rangka mematangkan membuat materi-materi Perda ini akan lebih komprehensif, sehingga nanti setelah dibentuk dan disahkan diketuk, zakat ini akan segera berimbas dan langsung bisa dilaksanakan. Istilahnya langsung action begitu. Karena apa? Di beberapa kejadian ada beberapa peraturan yang begitu kita bentuk belum bisa langsung dilaksanakan di lapangan. Nah, sehingga ini kita berharap tentang zakat ini begitu diketuk nanti, insya Allah akan segera bisa dilaksanakan. Karena apa? Zakat ini akan sangat pertama ada unsur pemberi zakat, kemudian ada unsur calon penerima zakat, dan semua kedua-duanya ini sudah ada di Provinsi Gorontalo, sehingga mempertemukan keduanya ini adalah melalui Perda ini, dan nantinya Basnas sebagai salah satu wadah badan pengelola
zakat ini nantinya akan mendapatkan panduan yang lebih baik, sehingga nanti pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan zakat ini lewat lembaga-lembaga yang nantinya ditetapkan lewat Perda ini, insya Allah akan berdaya guna dan berhasil guna. Pak, berarti ada tindak lanjut untuk pengelolaan zakat di luar Basnas juga? Nantinya ketika ada zakat ini akan satu pintu. Akan pemerintah kan akan mengkoordinasikan kan, artinya kan pemerintah biasanya merujuk rakyat-rakyat, memanfaatkan yang punya data di mana ada rakyat miskin, di mana rakyat penerima bantuan pemerintah berdasarkan ketentuan rakyat miskin itu kan ada di pemerintah. Sehingga pemerintah itu lebih memberikan rujukan bahwa Basnas nanti dalam rangka memberikan bantuan zakat kepada masyarakat yang berhak menerima itu tidak salah sasaran, karena memang pemerintah dalam hal ini memiliki data-data tentang rakyat yang punya hak untuk diberikan, karena ada yang namanya masyarakat yang masuk di dalam DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, jadi berarti di situ ada unsur-unsur rakyat yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Itu targetnya kapan, Pak? Dari pemerintah, Pak, masukan dari pemerintah, usulan pemerintah. Ya, tadi dari pemerintah Ranperda yang dimasukkan adalah tentang usulan pembentukan OPD baru. Jadi OPD baru, kemudian tentang pengelolaan aset daerah, terutama di dalam pembentukan OPD baru, karena memang OPD hasil bentukan tahun 2016 itu ada beberapa OPD yang di dalam tanda petik ini agak gemuk, terutama Dinas Pertanian. Dinas Pertanian itu banyak sekali, paling tidak ada 12 bidang di dalamnya, sehingganya walaupun kita menyatakan bahwa kepala dinasnya mampu, tapi dalam sisi rentang kendali ini tidak efektif. Sehingganya kita memberikan saran-saran dan alhamdulillah pemerintah daerah telah membuatkan ini dalam suatu draft usulan Ranperda, yakni Dinas Pertanian setidaknya nanti akan khusus untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan itu akan diusulkan menjadi satu dinas. Kemudian peternakan dan kesehatan hewan itu akan satu dinas. Kemudian ketahanan pangan dan lain-lainnya itu yang berkaitan dengan itu akan menjadi satu dinas. Sehingga nanti ini akan tidak terlalu gemuk. Kemudian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu situ ada pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga kita akan diusulkan untuk disendirikan menjadi salah satu dinas, agar nanti pemerintah bisa fokus dalam rangka pembinaan kepemudaan dan olahraga, sehingga ini akan berakibat kepada adanya generasi muda yang unggul. Kemudian terutama kaitannya dengan olahraga ini kita akan menuju kepada Gorontalo punya prestasi olahraga, sehingga ini yang kita harapkan. Yang berikut, masalah ketenagakerjaan. Selama ini hasil pembentukan OPD tahun 2016 itu bahwa ketenagakerjaan itu gabung di beberapa urusan-urusan yang banyak sekali, termasuk penanaman modal, termasuk ESDM dan segala macam bergabung di situ banyak sekali. Sehingganya selama ini hasil pantauan kita di dalam beberapa tahun terakhir ini tidak maksimal dan bahkan tidak efektif. Sehingganya ini program-program tidak bisa maksimal, terutama Gorontalo sebagai daerah yang tentu sedang berkembang. Pertama, yang paling terpenting itu adalah urusan bagaimana ketersediaan lapangan kerja, kemudian meminimalisir pengangguran. Dua hal penting ini yang nantinya akan kita bisa pantau dalam rangka bagaimana perkembangan pembangunan manusia di situ terlihat. Maka hal yang terpenting apabila kita ingin pengangguran itu diminimalisir, lapangan kerja itu bisa dimaksimalkan, satu-satunya jalan kita harus memaksimalkan peran-peran ketenagakerjaan, sehingga kita lebih mendorong nanti akan ada dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja, khusus juga masalah urusan peternakan menurut pantauan kami, yang walaupun ini juga belum bisa saya katakan pendapat yang bisa benar 100%, tapi paling tidak pengamatan kita nanti apabila dinas peternakan itu akan berdiri dalam satu dinas tersendiri, tidak di bawah dinas pertanian, itu insya Allah program-program peternakan di Provinsi Gorontalo akan lebih maju dan lebih maksimal. Karena apa? Salah satu penunjang pengentasan kemiskinan itu salah satunya adalah bagaimana dari sektor peternakan. Gorontalo salah satu yang berpotensi agar peternakan ini bisa lebih dikembangkan, sehingga ini akan menambah agregasi Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui sektor pengembangan peternakan. Untuk pengadaan dan benda itu, ya? Yang pengadaan? Pengadaan, ya
barang milik daerah. Ya, selama ini berkali-kali suatu daerah itu untuk memperoleh predikat WTP atau pengelolaan keuangan oleh BPK itu selalu terganjal oleh belum membaiknya pengelolaan aset daerah. Dan bahkan kalau toh ada di Provinsi Gorontalo sudah beberapa kali WTP, sudah berkali-kali WTP. Tapi di dalamnya masih ada catatan kecil bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan dalam rangka pengelolaan aset daerah. Sehingganya aset daerah ini menjadi penting. Sehingga nanti apabila kita sudah memperbaiki, membenahi dan segala macamnya, sehingganya karena apa? Aset daerah ini tidak hanya sekedar berupa barang yang kita catat, tapi kalau barang ini kita catat dan kita berdayakan, insya Allah ini juga sebagian akan berubah menjadi pemasukan dan bisa menimbulkan pendapatan keuangan daerah apabila ini dikelola dengan baik. Sehingga ini insya Allah dengan adanya Ranperda pengelolaan aset daerah ini, Gorontalo ke depan pertama akan terhapus dari catatan-catatan yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah kurang baik. Yang berikutnya tentu insya Allah aset daerah ini setelah dicatat dengan baik akan memberdayakan, dan insya Allah ini akan dari sudut pandang keuangan ini justru akan menambah pendapatan daerah dengan cara yang lebih baik. Begitu. Dalam kesempatan tersebut, Warsito berharap agar ke depan Ranperda pengelolaan aset daerah dapat membantu ekonomi daerah. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.